Di sebuah kampung kecil yang bernama Geger Asih, terletak di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk, hiduplah seorang bocah gembel bernama Rafli. Tubuhnya kecil dan kurus, wajahnya penuh debu dan bekas luka kecil akibat hidup di jalanan. Rambutnya kusut dan pakaiannya compang-camping, seolah menceritakan kerasnya kehidupan yang harus ia jalani setiap hari. Namun, jika kau perhatikan lebih dalam, di balik kotor dan lusuhnya penampilan Rafli, tersimpan hati yang mulia dan jiwa yang penuh kebaikan. Senyum tulusnya seringkali menyapa siapa saja, meski ia tahu dirinya sering dipandang sebelah mata oleh warga kampung. Setiap pagi, Rafli keluar dari gubuk reot yang menjadi tempat tinggalnya. Ia mengais sisa-sisa makanan dari tong sampah, membantu pemulung mengumpulkan barang bekas, dan tak jarang membantu tetangga membawa belanjaan atau mengurus hewan ternak yang sakit. Meski hidupnya keras, Rafli tidak pernah mengeluh. Warga kampung Geger Asih sendiri punya pandangan yang berbeda-beda soal Rafli. Ada yang menganggapnya sebagai beban, dan ada pula yang merasa kasihan. Namun ada juga yang diam-diam menghormati bocah itu karena kebaikannya yang tulus. Tapi yang jelas, selama ini Rafli hidup sebatang kara tanpa keluarga yang memperhatikan. Suatu hari, ketika Rafli sedang duduk di bawah pohon mangga, tiba-tiba terdengar suara riuh dari arah jalan utama kampung. Warga berkumpul, berbisik-bisik penuh penasaran. Kabarnya, akan ada sesuatu yang luar biasa datang ke kampung itu. Sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rafli yang penasaran, segera berdiri dan berjalan mendekati kerumunan. Dari kejauhan, terlihat sebuah truk besar yang berhenti tepat di tengah lapangan kampung. Dari balik pintu truk, muncullah seekor sapi besar yang ukurannya jauh melebihi sapi biasa, beratnya bahkan mencapai 1 ton. Warga mulai berdesakan, berusaha melihat sapi itu lebih jelas. Mata Rafli membelalak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sapi sebesar itu, bagaimana bisa sampai di kampung kecil yang sederhana ini? Tiba-tiba, dari tengah kerumunan muncul seorang pria parubaya berpakaian rapi. Wajahnya teduh dan ramah, dan ia memperkenalkan diri sebagai seorang donatur yang ingin memberikan sapi kurban sebesar 1 ton kepada kampung Geger Asih. Warga langsung bersorak. Mereka sujud syukur dengan air mata bahagia. Ini adalah berkah yang tidak mereka duga. Rafli pun ikut tersenyum. Hatinya terasa hangat dan penuh harapan. Namun, Rafli juga merasakan ada sesuatu yang misterius di balik kedatangan sapi besar ini. Ia pun bertekad untuk mencari tahu lebih dalam tentang kebaikan yang tiba-tiba menghampiri kampung kecilnya. Setelah warga kampung Geger Asih sujud syukur atas kedatangan sapi kurban yang luar biasa besar itu, suasana menjadi ramai dan penuh haru. Namun, di balik kegembiraan itu, Rafli merasa hatinya masih penuh tanda tanya. Siapakah pria yang membawa sapi seberat 1 ton itu? Dari mana asalnya? Dan mengapa ia memilih kampung kecil yang sederhana ini sebagai tempat memberikan kurban yang begitu luar biasa? Rafli memutuskan untuk mendekati pria tersebut. Ia ingin bertanya langsung. Dengan langkah kecil namun penuh keyakinan, Rafli berjalan menuju pria itu yang sedang berbincang dengan beberapa tokoh kampung. "Pak, boleh saya tanya?" Suara Rafli lirih tapi tegas. Pria itu menoleh dan tersenyum ramah. "Tentu, Nak. Ada apa?" Rafli mengumpulkan keberanian. "Pak, mengapa Bapak membawa sapi kurban sebesar ini ke kampung kami? Apa maksud Bapak?" Pria itu tertawa pelan. "Namaku Pak Arman. Aku datang dari kota jauh. Aku ingin membagikan rejeki yang Allah beri kepada orang-orang yang membutuhkan. Kampung ini aku pilih karena aku dengar banyak warga yang hidup sederhana dan penuh kejujuran." Rafli terdiam sejenak, lalu bertanya lagi. "Tapi kenapa sapi sebesar ini, Pak? Bukankah itu berat dan mahal sekali?" Pak Arman mengangguk. "Benar. Sapi ini memang besar. Tapi aku ingin semua orang di sini merasakan berkah kurban yang luar biasa. Bukan hanya untuk dimakan, tapi untuk menguatkan kebersamaan dan rasa syukur kita kepada Allah." Warga kampung mulai mendengar pembicaraan itu dan mengangguk setuju. Mereka mulai menyadari bahwa sapi kurban ini bukan hanya soal besar dan mahal, tapi juga soal makna dan keberkahan yang dibawa. Rafli merasa terinspirasi. Dalam hatinya,
Ia bertekad untuk ikut membantu menyukseskan acara kurban ini. Ia ingin semua warga merasakan kebahagiaan dan persatuan. Namun, di balik semua itu, ada beberapa warga yang mulai bertanya-tanya. Apakah benar Pak Arman ini tulus? Atau ada maksud lain di balik kebaikannya? Rafli juga merasa ada sesuatu yang aneh saat ia melihat sapi itu. Ada tanda-tanda di tubuh sapi yang membuatnya penasaran. Tanda yang seolah seperti pesan rahasia yang harus diungkap. Malam harinya, Rafli duduk termenung di bawah cahaya rembulan. Ia menatap sapi yang sedang beristirahat di kandang sementara. Bayangan sapi besar itu membuat Rafli merasa ada cerita besar yang belum terungkap. Ia tahu, besok adalah hari besar di kampung itu. Hari kurban yang akan mengubah hidup banyak orang. Dan Rafli merasa bahwa dirinya harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Pagi hari menyapa kampung Geger Asih dengan udara segar dan sinar mentari yang hangat. Suasana begitu berbeda dari hari-hari biasa. Warga berhamburan ke lapangan terbuka, saling membantu mempersiapkan segala sesuatu untuk acara kurban besar yang akan berlangsung sore nanti. Rafli sibuk membantu mengatur tempat pemotongan sapi. Ia mengajak beberapa pemuda lain untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Namun, pikirannya tetap saja melayang pada sapi seberat 1 ton itu. Ada rasa penasaran yang tak terjelaskan. Di sisi lain, Pak Arman tampak sibuk berdiskusi dengan kepala desa dan para tokoh masyarakat. Mereka membicarakan tentang pembagian daging kurban agar merata dan tepat sasaran. Pak Arman terlihat begitu tulus dan rendah hati, membuat banyak orang semakin percaya padanya. Tiba-tiba, seorang ibu tua bernama Bu Sari mendekati Rafli dengan wajah serius. "Nak, aku dengar cerita tentang sapi besar ini. Konon katanya, sapi ini membawa berkah yang luar biasa bagi siapa saja yang menerima dagingnya. Tapi, ada juga yang bilang sapi ini membawa ujian dari Allah." Rafli mengernyit. "Ujian, Bu? Maksudnya bagaimana?" Bu Sari menarik nafas dalam. Kadang kebaikan besar datang dengan ujian yang tak terduga. Kita harus siap mental dan hati agar tidak terjatuh dalam kesombongan atau iri hati. Rafli mengangguk pelan. Kata-kata Bu Sari membuatnya semakin sadar bahwa acara ini bukan sekadar ritual biasa, tapi ada makna mendalam yang harus dipahami. Siang semakin panas, tapi semangat warga tak surut. Mereka bergotong royong membersihkan area, menyiapkan tempat duduk, dan memasang dekorasi sederhana namun meriah. Anak-anak berlarian membawa semangat kegembiraan yang menular ke semua orang. Di tengah kesibukan itu, Rafli melihat sosok Pak Arman berjalan ke arah sapi besar tersebut. Dengan penuh hormat, Pak Arman mengelus kepala sapi sambil berbisik sesuatu yang tak terdengar. Rafli merasa ada kehangatan dan kedamaian yang terpancar dari Pak Arman saat itu. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kebaikan tulus atau ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dilihat mata? Ketika sore menjelang, warga mulai berkumpul di lapangan. Suasana menjadi hening dan penuh harap. Kepala desa mengajak semua orang untuk berdoa bersama, memohon agar acara kurban ini berjalan lancar dan membawa berkah. Rafli berdiri di antara kerumunan, menatap sapi besar yang siap dikurbankan. Hatinya berdebar, bukan hanya karena acara besar ini, tapi karena ia merasa ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup banyak orang di kampungnya. Sementara itu, di balik kerumunan, ada beberapa tatapan yang penuh kecemburuan dan kecurigaan. Beberapa warga yang kurang percaya mulai merencanakan sesuatu yang bisa mengganggu jalannya acara. Malam ini akan menjadi malam yang menentukan, tidak hanya bagi sapi kurban, tapi juga bagi persatuan dan iman warga kampung Geger Asih. Gelap malam mulai menyelimuti kampung Geger Asih. Lampu-lampu sederhana dari rumah-rumah warga dan lentera di lapangan memberikan cahaya temaram yang hangat. Suasana hening tapi syarat dengan perasaan campur aduk antara harap dan cemas. Rafli duduk di dekat tumpukan jerami, memandang sapi besar yang terikat rapi di pojok lapangan. Ia masih teringat kata-kata Bu Sari tadi siang tentang ujian yang menyertai kebaikan besar. Dalam hati, Rafli berdoa, memohon agar semuanya berjalan lancar dan diberkahi Allah. Di sisi lain, ada sekelompok warga yang tak setuju dengan rencana kurban besar ini. Mereka merencanakan sesuatu di balik tirai malam. Ini terlalu besar,
Nanti perhatian akan tertuju pada Pak Arman, bukan pada kita. Ujar salah satu pria yang diam-diam menolak kemuliaan acara itu. Ketegangan semakin terasa ketika suara langkah berat mendekat dari arah hutan kecil di ujung kampung. Beberapa warga langsung berdiri. Waspada. Rafli ikut berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ternyata, yang datang adalah Pak Arman sendiri, membawa beberapa barang dan makanan untuk warga yang bekerja keras malam ini. Wajahnya teduh, penuh senyum hangat. Kita harus tetap kuat dan bersatu, katanya. Ini bukan soal sapi besar, tapi soal kebersamaan dan iman kita pada Allah. Kehadiran Pak Arman membuat ketegangan sedikit mereda. Warga mulai duduk kembali, dan beberapa mulai mengeluarkan alat musik tradisional untuk mengiringi doa malam. Salah seorang ustadz desa naik ke panggung kecil yang sudah disiapkan, mengajak semua orang untuk sholat malam bersama. Suara doa yang khusyuk bergema, menyatu dengan suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Rafli merasa seolah ada kekuatan besar yang mengalir dalam kebersamaan itu. Ia tahu, ujian terbesar belum datang, tapi malam ini adalah saat di mana iman diuji dan diperkuat. Beberapa warga yang merencanakan hal buruk diam-diam membatalkan niat mereka, terbawa oleh suasana penuh berkah dan doa yang mengalir deras. Namun, di balik heningnya malam, masih ada bisikan-bisikan yang mengancam. Seseorang sedang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menggagalkan acara kurban besar itu. Sementara itu, Rafli menatap bintang di langit yang cerah. Ia berjanji pada dirinya sendiri, akan menjaga sapi kurban ini dan membuat acara ini menjadi berkah bagi semua. Malam semakin larut, tapi hati warga kampung Geger Asih tetap terang oleh cahaya iman dan harapan. Pagi itu, sinar mentari baru saja menyapa kampung Geger Asih ketika warga sudah berkumpul di lapangan besar. Semangat tampak jelas di wajah mereka, campuran antara rasa syukur dan rasa ingin tahu. Semua ingin menyaksikan momen langka, kurban sapi seberat 1 ton yang akan menjadi sejarah di desa mereka. Rafli berdiri di dekat sapi besar itu, memegang tali dengan hati-hati. Tubuh sapi itu besar dan gagah, membuat siapapun yang melihatnya merasa kagum sekaligus terharu. Ia tahu sapi ini bukan hanya hewan biasa, tapi lambang harapan dan kebersamaan. Warga mulai mengatur barisan. Anak-anak berlarian kecil-kecil sambil tertawa riang. Beberapa orang tua saling berbisik, membicarakan tentang keberanian Pak Arman yang mau memberikan kurban sebesar ini meskipun banyak tantangan. Tiba-tiba, seorang pria dari kelompok yang sebelumnya menolak kurban ini mendekat. Wajahnya tampak berubah, seolah mengalah oleh kekuatan kebersamaan yang mulai terasa. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia berkata, "Pak Arman, aku ingin minta maaf. Ternyata, ini bukan soal besar atau kecil, tapi soal hati dan keikhlasan." Pak Arman tersenyum, mengangguk penuh pengertian. "Semua orang punya ujian masing-masing," katanya lembut. "Yang penting kita tetap bersatu dan saling mendukung." Saat waktu kurban tiba, ustadz desa memimpin doa panjang dengan suara penuh hikmat. Warga ikut mengangkat tangan, mata mereka berkaca-kaca. Doa itu bukan hanya permohonan, tapi juga ungkapan rasa syukur atas berkah yang diberikan. Ketika sapi itu disembelih dengan hati-hati, suasana berubah menjadi hening. Daging kurban dibagikan dengan adil kepada seluruh warga, tanpa kecuali. Rafli ikut membantu, membagikan daging sambil tersenyum melihat wajah bahagia anak-anak dan orang tua yang menerima. Namun, momen penuh berkah itu tak lepas dari ujian kecil. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menggoyangkan pohon-pohon besar di sekitar lapangan. Beberapa warga merasa takut, tapi Pak Arman berdiri tegak, menguatkan mereka dengan kata-kata, "Ini tanda Allah sedang menguji kita. Tetaplah kuat, jangan takut." Kejadian itu justru membuat warga semakin yakin dan bersyukur. Mereka menatap langit, menyadari bahwa setiap cobaan pasti ada hikmah tersembunyi. Setelah semua daging dibagikan, warga mengadakan makan bersama dengan suasana penuh kehangatan dan kebahagiaan. Anak-anak bermain riang, orang tua bercerita tentang masa lalu dan harapan masa depan. Rafli duduk di samping Pak Arman, merasa bangga dan terharu. Ia tahu bahwa kejadian ini akan dikenang sepanjang hidup mereka,
sebagai bukti bahwa keikhlasan dan kebersamaan mampu mengalahkan segala rintangan. Malam hari menjelang, suara tawa dan nyanyian mengisi udara. Kampung Geger Asih tidak lagi hanya sebuah desa kecil, tapi sebuah keluarga besar yang erat dalam iman dan kasih. Malam itu, setelah acara kurban selesai, suasana Kampung Geger Asih terasa berbeda. Warga pulang dengan hati yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam. Namun, ada sesuatu yang tak biasa terjadi di malam yang hening itu. Rafli yang masih terjaga, duduk di beranda rumahnya sambil menatap langit penuh bintang. Ia merasa ada getaran hangat yang memenuhi udara, seperti bisikan lembut dari Allah yang ingin menguatkan hati semua orang di desa kecil itu. Tiba-tiba, suara dari kejauhan terdengar. Itu suara gemericik air yang mengalir deras dari sungai kecil di pinggir desa. Aneh, karena sudah lama sungai itu kering selama musim kemarau yang panjang. Warga mulai keluar rumah dan berkumpul, melihat dengan penuh takjub air sungai yang tiba-tiba mengalir deras membawa kehidupan baru. Banyak yang yakin ini adalah berkah dari Allah sebagai balasan atas kurban besar dan ikhlas yang mereka lakukan. Di antara kerumunan, Pak Arman berdiri dengan mata terbuka lebar. "Lihatlah, ini tanda bahwa Allah selalu mendengar doa dan usaha kita," ucapnya penuh keyakinan. "Kita harus terus jaga hati dan tetap bersatu dalam kebaikan." Kabar tentang keajaiban sungai yang kembali mengalir cepat menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang ingin melihat sendiri dan belajar dari cerita warga Geger Asih tentang keikhlasan dan kebersamaan. Rafli merasa bangga sekaligus terharu. Ia yang dulu hanya bocah gembel kini menjadi saksi hidup perubahan besar yang melanda kampung halamannya. Ia pun bertekad untuk terus berbuat baik dan membantu sesama agar berkah ini terus mengalir. Hari-hari berikutnya, desa Geger Asih mulai berubah. Tanah yang dulu kering mulai subur, tanaman tumbuh dengan baik, dan anak-anak bisa bermain dengan riang tanpa khawatir akan kelaparan. Semua ini karena kekuatan doa dan kebersamaan yang tidak pernah pudar. Namun, bukan berarti semua masalah selesai begitu saja. Tantangan baru mulai muncul, yang akan menguji keteguhan hati dan keimanan mereka. Apakah desa kecil ini mampu mempertahankan keajaiban dan berkah yang telah mereka terima? Beberapa minggu setelah sungai kembali mengalir, suasana di desa Geger Asih mulai terasa berbeda. Kebahagiaan yang mereka rasakan mulai diuji oleh masalah yang tak terduga. Suatu pagi, Rafli mendengar kabar dari Pak Arman bahwa ada sekelompok orang dari luar desa datang dengan niat yang tidak baik. Mereka ingin mengambil alih tanah desa yang mulai subur itu untuk dijadikan lahan komersial. Kabar itu membuat warga gempar dan khawatir. Rafli segera mengumpulkan beberapa anak muda desa untuk berdiskusi mencari solusi. Mereka tahu kalau menghadapi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang bukanlah hal mudah. Namun, semangat dan rasa cinta pada desa mereka lebih besar dari ketakutan. Di sisi lain, Bu Sari, ibu Rafli, yang selama ini menjadi pilar kekuatan keluarga, mulai merasa gelisah. Ia takut usaha mereka selama ini akan sia-sia jika tanah mereka diambil paksa. Namun, Bu Sari selalu mengingatkan Rafli dan warga agar tetap sabar dan berdoa kepada Allah. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus meningkat. Orang luar itu mulai memasang tanda-tanda dan membawa alat berat. Warga merasa terpukul, tapi mereka tidak menyerah. Rafli bersama teman-temannya mulai melakukan aksi damai, mengajak warga lain untuk bersatu dan melindungi tanah mereka dengan cara yang benar. Suatu malam, Rafli bermimpi didatangi seorang tua bijak yang memberinya pesan. "Ingatlah, anak muda, kekuatan terbesar bukan dari senjata atau uang, tapi dari hati yang tulus dan doa yang tak pernah putus kepada Allah." Mimpi itu memberikan Rafli keberanian baru. Keesokan harinya, ia mengajak warga untuk menggelar doa bersama di pinggir sungai yang kini mengalir deras, tempat yang mereka anggap sebagai berkah dari Allah. Doa mereka dipanjatkan dengan penuh harapan. Dan meski tantangan masih menunggu, mereka yakin dengan kekuatan kebersamaan dan keikhlasan, segala rintangan bisa dilalui. Namun, tindakan orang luar itu mulai memuncak. Mereka berusaha memecah belah warga dengan berbagai tipu muslihat dan janji manis. Persatuan warga mulai terancam. Rafli menyadari ini adalah ujian terbesar bagi mereka.
Ia harus menjadi jembatan yang menguatkan hati dan mengembalikan semangat persatuan warga. Apa yang akan dilakukan Rafli untuk menjaga desa tercinta dari ancaman dan menjaga keajaiban yang sudah mereka terima? Ancaman semakin nyata di depan mata. Orang-orang dari luar desa mulai membujuk beberapa warga dengan uang dan janji-janji palsu. Mereka mencoba menanamkan rasa ragu dan perpecahan. Beberapa warga yang awalnya setia mulai goyah dan membicarakan keinginan untuk menjual tanah. Rafli merasa sedih dan kecewa, tapi ia tahu ini bukan saatnya menyerah. Ia mengumpulkan kembali anak-anak muda desa, dan bersama mereka, mulai mengadakan pertemuan rutin. Mereka berbicara dari hati ke hati, saling menguatkan, dan menyusun strategi untuk menjaga persatuan. Di tengah perjuangan itu, Busari datang dengan sebuah ide. Ia mengusulkan agar warga mengadakan sebuah acara besar, mengundang semua warga desa untuk berkumpul, berbagi cerita, dan mengingat kembali sejarah desa mereka serta keajaiban yang terjadi berkat sapi kurban itu. Acara itu direncanakan dengan penuh semangat. Semua orang sibuk mempersiapkan makanan, dekorasi, dan kegiatan. Mereka ingin mengingatkan semua orang bahwa desa ini bukan hanya sekadar tanah, tapi tempat penuh kenangan, harapan, dan berkah Allah. Pada hari acara, suasana desa penuh warna dan kegembiraan. Warga berkumpul, bernyanyi, menari, dan berbagi makanan. Rafli berbicara di hadapan semua orang, mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan berpegang pada doa kepada Allah. Acara itu menjadi titik balik. Warga yang mulai terombang-ambing akhirnya kembali bersatu. Mereka menolak tawaran orang luar dan bertekad mempertahankan tanah mereka dengan cara damai dan bijaksana. Di malam yang sama, Pak Arman mendapat kabar dari pihak berwenang yang mendukung warga desa. Mereka mulai melakukan mediasi untuk melindungi hak warga. Perlahan, tekanan dari luar mulai berkurang. Rafli dan warga merasa lega tapi tahu perjuangan belum selesai. Mereka berjanji untuk selalu menjaga persatuan, berdoa, dan menjaga desa tercinta agar tetap aman dan penuh berkah. Kisah Rafli, Busari, dan warga desa Geger Asih menjadi bukti nyata bahwa dengan hati yang tulus, semangat yang kuat, dan doa yang tak putus, keajaiban bisa terjadi di tengah kesulitan. Setelah acara besar di desa Geger Asih, suasana berubah menjadi lebih hangat dan penuh harapan. Warga mulai kembali fokus membangun kehidupan bersama, saling membantu dan menjaga satu sama lain. Rafli menjadi sosok inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya karena keberaniannya, tapi juga karena ketulusan hatinya. Suatu pagi, ketika Rafli sedang berjalan di pinggir sawah, ia melihat sesuatu yang membuatnya tercengang. Di tengah hamparan hijau, sapi kurban yang dulu membuat Geger itu berdiri dengan tenang, dikelilingi oleh anak-anak desa yang tersenyum riang. Sapi itu tampak lebih besar dan kuat dari sebelumnya, seolah membawa berkah yang luar biasa. Desas-desus mulai menyebar bahwa sapi kurban tersebut membawa keberuntungan bagi desa. Panen mulai melimpah, anak-anak semakin rajin belajar, dan tidak ada lagi pertikaian. Semua orang percaya ini adalah mukjizat dari Allah sebagai balasan atas ketulusan hati mereka menjaga desa dan persatuan. Hari-hari berlalu, dan desa Geger Asih berubah menjadi tempat yang makmur dan damai. Warga semakin solid, dan cerita tentang Rafli serta sapi kurban 1 ton itu menjadi legenda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di penghujung cerita, Rafli berdiri di atas bukit kecil, memandang desa yang kini penuh kehidupan. Ia bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan kekuatan yang diberikan untuk menjaga tanah dan hati warga desa. Kisah bocah gembel yang sederhana itu membuktikan bahwa kebaikan dan keikhlasan bisa mengalahkan segala rintangan. Warga pun terus sujud syukur, yakin bahwa Allah selalu bersama mereka yang berjuang dengan tulus.